Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, penjelasan yang kita kutip dari kitab Tafsir Al-Mukhtasar. Qala muallif rahimahullah, wa'adallahu alladzi la yukhliful mi'ad. Allah berjanji dan menjanjikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janjinya? Alladzina amanu billahi wa rusulihi wa amilus salihat bil maghfirah lidzunubihim. Jadi mereka orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh mendapatkan janji Allah berupa ampunan terhadap dosa-dosanya, wa bitsawabil azim, dan mendapatkan balasan pahala yang besar, wa dukhulul jannah, yaitu masuknya surga. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-9 Allah menggunakan lafadz wa'ada, janji, dan menggunakan fi'il atau kata kerja lampau. Jadi kalau Allah menggunakan kata kerja lampau, fi'il madhi ya istilahnya, maka janji itu pasti. Janji itu pasti. Diberikan kepada siapa? Janji Allah ini ada dua. Ya. Yang pertama al-mu'minun, al-mu'minin, janji Allah kepada orang-orang mukmin. Mukmin yang mana? Nah, yang pertama mereka-mereka yang al-imanu billah. Al-iman kepada siapa? Billahi wa rasulihi. Nah, mereka yang iman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian dan yang beramal saleh, wal amal as-saleh, yang beramal saleh. Berarti ketika disebutkan kata iman, kemudian disebutkan berikutnya al-amal saleh, berarti iman di sini berkenaan dengan al-i'tiqad, keyakinan. Jadi berkenaan dengan keyakinan. Apa itu? Iman harus dimulai dengan ikrar. Al-ikraru bil lisan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak pernah mengikrarkan dengan menyatakan dua kalimat syahadat. Seperti contoh Balharith. Balharith itu tokoh dari masyarakat di Najran. Jadi Rasulullah SAW setelah peristiwa perang Tabuk, ini berarti terjadi tahun 9 Hijriah, di musim panas. Kemudian jaraknya jauh. Jadi as-saif, musimnya musim panas. Kemudian al-masafah ba'idah, jarak jauh. Kemudian dalam kondisi paceklik, al-qahtu. Ini mereka ikrar kepada Rasulullah SAW, menyatakan diri masuk Islam. Para sahabat dan siapapun yang waktu itu menyatakan dirinya masuk Islam. Ikrarnya mereka mengucapkan iman kepada Allah dan beriman kepada Rasul itu dibuktikan dengan amal saleh. Sebelum saya menjelaskan tentang Balharith, apa amal salehnya? Di sini diseru dengan jihad. Kata Allah, infiru khifafan wa thiqalan. Ya, berangkatlah kalian ke medan perang dalam kondisi Anda merasa nyaman, tenang, wa thiqalan, dengan merasa
berat. Ini berat Pak, musim panas, gitu. Kalau umpamanya sudah seperti yang pernah saya alami di 47 derajat Celcius. Itu cuacanya. Dan tidak ada pepohonan kan, Saudi itu. Tidak ada. Ya pohon-pohon pendek-pendek yang daunnya itu dimakan unta. Kalau kita 47 derajat tapi masih ada, belum pernah kita kayaknya, paling 39 gitu ya. Itu masih banyak pohon mangga dan anginnya semilir. Jadi kelembapan itu tinggi di sini. Kalau di Saudi kering. Jadi sudah cuaca panas, kemudian kelembapannya sangat minim, sehingga akan pecah-pecah. Kalau haus pun hausnya terasa banget. Jaraknya juga jauh. Jadi sudah cuaca panas, jaraknya jauh, yang dilintasi itu areal bergurun. Monggo ini. Kalau areal bergurun berarti ketika ada angin secara otomatis debunya ya naik dan kemudian membuat gelap cuaca itu. Kemudian Al-Qahtu masa itu sedang dalam kondisi paceklik secara ekonomi. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, perintah Allah juga kepada umatnya, infiru, berangkatlah kalian ke medan perang, khifafan wa thiqalan, dalam kondisi merasa tenang, nyaman, enak, atau dalam kondisi berat berangkat. Karena itu Rasulullah SAW kemudian meminta para sahabat yang dalam kondisi sulit itu untuk terlibat membiayai peperangan. Abu Bakar itu infaknya 40.000 dinar, Pak. Nggih. Satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas murni. Berarti berapa kilo? Nggih, 40 kilo lebih diserahkan. Karena itu ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar, saya serahkan ekonomi mereka itu Allah dan Rasulnya. Wis tawakal itu pada puncaknya, Pak. Kalau kita belum siap, gitu. Abu Bakar seperti itu, Umar pun juga menginfakkan. Kalau Umar separuh hartanya, Utsman itu 10.000 dinar. Ya, beliau infakkan. Plus 300 unta dengan seluruh perbekalannya. Karena itu kata Rasulullah SAW ketika Utsman menginfakkan itu, Rasulullah mengatakan sudah tidak ada apapun yang bisa membahayakan Utsman, alias jaminannya surga. Jadi ujian, infiru khifafan wa thiqalan, semuanya berangkat. Kan kemudian ada yang tidak berangkat, 3 orang sahabat itu, Ka'ab ibn Malik, kemudian Mirarah ibn Rabi, kemudian yang satu lagi Umayyah, Sofyan ibni Umayyah. Ini gak berangkat. Karena itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Memberikan hukuman kepada sahabat yang mengikrarkan diri masuk Islam, menyatakan mengakui Rasulullah SAW sebagai utusannya. Ditanya Ka'ab, apa yang menyebabkan engkau tidak terlibat dalam seruan Allah ini? Bukankah engkau telah membeli kendaraan yang engkau persiapkan ke medan perang? Dijawab benar. Terus apa? Dia mengatakan, kata Ka'ab, kalau saya menyatakan sesuatu, artinya untuk menutupi,
sesungguhnya yang ada pada diriku, artinya bohong, itu Rasulullah akan memaafkan tetap dan memohonkan ampun, begitu. Tapi kata Ka'ab, saya sampaikan bahwa saya tidak ada alasan untuk meninggalkan, untuk berangkat itu. Artinya tidak ada uzur, begitu. Karena itu kata Rasulullah SAW, kalau begitu tunggulah sampai Allah menetapkan hukumannya. Hukumannya 50 hari. Gitu, 50 hari. Hari pertama sampai 40 sahabat-sahabat tidak boleh berinteraksi, berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Tidak boleh, Pak. Beliau di saat Rasulullah SAW sholat, beliau berusaha sholat di sampingnya. Setelah selesai sholat kemudian mencoba. Dia mengatakan, usarikun nazar. Saya curi pandangan kepada Rasulullah SAW. Saya mengucapkan salam, apakah Rasulullah menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku? Ternyata Rasulullah tidak menggerakkan bibirnya. Bayangkan bertemu dengan sahabat, didatangi, ditinggal, tidak diajak bicara. Terus sampai kemudian kerabatnya Abu Qatadah radhiyallahu an, itu orang yang paling dekat dengannya. Dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, ditinggal. Dia mengatakan, kalau bahasa Al-Quran sempit sekali, seperti dunia ini sempit. Memasuki malam ke-41 ada perintah Rasulullah SAW kepada Ka'ab, disampaikan oleh sahabat untuk disampaikan kepada Ka'ab agar anak dan istrinya menjauhinya. Ya. Kemudian ditanya, apakah saya harus menceraikan? Tidak, kata sahabat tadi. Istrimu tidak boleh bersamamu. Tinggal dikembalikan, Pak, pulang dulu. Di rumah sendiri setelah 40 hari tidak ngomong dengan sahabat, istrinya pun juga jauhkan. Dalam kondisi seperti ini, Malik Ghassan itu dari yang Romawi datang, Pak, ngasih surat, mengirim surat, yang suratnya dibungkus dengan kain sutra. Apa isinya? Saya telah mendengar, telah sampai informasi kepadaku sikap keras yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu. Padahal engkau adalah orang baik. Karena itu, segera bergabung dengan kami akan berikan apa yang menjadi keinginanmu. Tawaran duniawi. Ditolak oleh Ka'ab. Pas malam 50, Allah turunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah, yang intinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan kecuali itu. Sehingga kemudian pagi hari salat subuh dia menemui Rasulullah SAW. Dia mengatakan, dengan sebab ungkapan jujur yang saya sampaikan, alasan yang saya sampaikan, Allah menyelamatkanku. Karena itu sejak hari ini sampai aku wafat akan selalu berlaku jujur. Nah, itu Ka'ab bin Malik, ujian dari keimanan. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW setelah peristiwa perang Tabuk ini mengirim Khalid ibn Walid ke Najran. Khalid ibn Walid ke Najran. Najran itu saat ini wilayah bagian timur Saudi, berbatasan dengan Iran. Di sini untuk menyampaikan dakwah. Apa pesan Rasulullah SAW? Pasukan Khalid berkekuatan 400 pasukan berkuda. Kemudian diperintahkan untuk menyebarkan dakwah. Ternyata penduduk Najran menerima seruan dakwah itu sampai pada akhirnya Balharith. Nah, ini kepala sukunya ingin bertemu dengan Rasul dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasul. Tapi sudah membawa harta zakat, infak dan sedekahnya dari masyarakat Najran. Diterima oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, yang saya maksudkan dari kisah ini bahwa
orang yang baru menyatakan diri masuk Islam itu langsung istijabah. Ya, menerima seruan Allah melaksanakan zakat. Nggih. Zakat termasuk infak. Gitu, infak. Lah ini bagian daripada amal saleh. Jadi kalau kembali kepada ayat, karena Allah menyebutkan iman dan amal saleh, maka di sini ada keyakinan. Keyakinan itu dimulai dengan ikrar, yang kedua harus ada pembenaran dalam hati. Meyakini bahwa risalah yang dibawa Rasulullah itu benar. Meyakini ajaran agama Rasulullah SAW itu menyempurnakan dari seluruh agama para nabi sebelumnya, dan Rasulullah adalah penutup. Apa ini cukup? Boten. Inilah yang diperlukan dengan amal saleh. Jadi amal saleh ini bukti dari keimanan kepada Allah. Kapan amal itu saleh? Dinyatakan saleh apabila muwafaqatun bima jaa bihi Rasul. Ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang kedua, ditunaikan ikhlas karena Allah, al-ikhlasu lillah. Yeah. Allah menjanjikan ini kepada orang mukmin yang beriman, mengikrarkan kebenaran risalahnya, dan yang kedua membuktikan keimanannya dengan amal saleh. Apa kata Allah? Lahum maghfirah, mendapatkan ampunan. Yang kedua, ajrun azim, pahala yang besar. Apa pahalanya? Yaitu masuk surga. Yang kata Allah, surga itu kalau dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kita. Tidak ada omongan dusta sama sekali, Pak. Kalau kemudian kita kaitkan dengan hadis Rasul, dalam hadis qudsinya Allah menyatakan, a'dattu li ibadi as-salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'an. Ya, tidak pernah terdengar seperti di surga itu ada rumman. Ya, rumman itu anggur. Ketika kita anggur, kita membayangkan anggur yang ada di sini. Ada anggur hitam, gitu. Ada yang hijau warna kulitnya, nggih. Ada yang merah, agak keunguan itu, nggih. Itu anggur. Ada yang manis, ada yang kecut. Tapi di surga nanti, itu rasanya berbeda, Pak. Nggih. Beda. Beda banget pokoknya, berbeda dengan di dunia. Kemudian kalau tadi di Masjid Babus Salam, walah mutairim mimma yashtahun, di sana ada daging burung yang kita suka, burung merpati, nggih, burung dara. Nate jenengan ini itu wonten Pak An yang punya usaha di sampingnya niaga itu, nggih. Itu kan jual burung merpati itu. Yang jelas makanan yang Allah siapkan itu rasanya berbeda dengan yang ada di dunia. Orang yang suka dengan makanan, misalnya kambing oven, itu suka. Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba kemudian dihidangkan. Kira-kira perasaannya seperti apa? Wis, masya Allah. Itulah. Jadi Allah memberikan informasi kepada kita, janjinya begitu. Berbeda, Allah juga menjanjikan kepada siapa? Orang yang ingkar. Siapa mereka? Orang yang kufur. Ya, al-kufru. Kufur ini. Alladzina kafaru. Kufur di sini adalah kufur kepada Allah. Al-kufru billah. Kufur kepada Allah salah satu bentuknya adalah
al-isyraku billah, mensekutukan Allah dengan yang lain. Masih mempercayai ada yang memberikan madarat dan bahaya atau manfaat selain Allah. Sekarang kan mulai itu di beberapa daerah. Katanya ada orang keturunan Nyi Roro Kidul. Kalau ke pantai tidak boleh warna merah menyala karena Nyi Roro Kidul marah. Lah kalau kita yakin seperti itu berarti masih meyakini ada yang bisa memberikan madarat selain Allah. Gitu, padahal seluruhnya. Karena itu Rasulullah SAW, coba jangan cermati, ketika Umar bin Khattab melaksanakan tawaf, kemudian setelah itu mengecup Hajar Aswad. Apa kata beliau? Innaka la hajar, engkau ini batu, la yanfa'u wa la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghadirkan bahaya. Laula an ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka, karena kalau saya seandainya tidak melihat Rasulullah mencium engkau Hajar Aswad, maqabbaltu, saya tidak akan menciumnya. Itu sampai sejauh itu, Pak. Ya. Jadi yang pertama Allah janjikan pada mereka yang ingkar kepada Allah, salah satunya mensekutukan Allah. Yang kedua, al-kufru bir rasul, mengingkari terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk ingkarnya? Merasa bahwa ada selain dari yang ada ada yang belum tersampaikan oleh Rasul, sehingga perlu membuat aturan-aturan untuk menyempurnakan agama yang dibawa Rasul. Ini masalah. Yang ketiga, al-kufru bil Islam, mengingkari kebenaran agama Islam. Kemudian yang kedua, ingkar di sini maksudnya adalah wa kadzdzabu bi ayatina, takdzib, mendustakan, takdzibu ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak ini, gitu, ayat-ayat Allah itu banyak sekali, baik ayat-ayat yang sifatnya kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Umpamanya menyatakan bahwa ayat Al-Quran itu ada yang keliru atau ada ayat yang terbuang dan lain sebagainya. Ini bermasalah. Kalau ayat-ayat kauniyah, Masya Allah, luar biasa. Apa kata Allah? Ulaika ashabul jahim. Ini balasannya ashabul jahim, masuk di neraka jahanam. Bapak Ibu sekalian, coba jenengan cermati, Allah memberikan janji kepada orang-orang mukmin dengan janji yang baik, surga. Mereka yang ingkar, Allah berikan janji neraka. Jadi salah satu cara Allah untuk membuat kita rindu dan taat kepadanya adalah menyebutkan janji yang Allah berikan, baik kepada yang beriman ataupun yang tidak beriman. Karena itu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita, menjelaskan tentang janji-janjinya, Allah meminta kita, Pak, ya ayyuhalladzina amanu, penjelasan tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru biqulubikum wa alsinatikum. Ya. Ingatlah. Ini saya berikan penjelasan. Jadi seruannya, nidaul imani, seruan keimanan yang Allah tujukan kepada kita. Apa kata Allah? Uzkuru ni'matallahi alaikum. Zikru nikmatillah, mengingat nikmat Allah. Nikmat Allah yang banyak. Yang pertama, nikmat iman, gitu, nikmatul iman wal hidayah. Ini sudah luar biasa, Pak. Nikmatul iman wal hidayah ini nikmat yang luar biasa.
Kemudian nikmat Allah as-sihhatu wal faragh. Faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Nggih. Uzkuru nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah ini dengan cara wasailnya bil qulub, mengingat dengan hati, mengingat dengan lisan. Jadi kalau penjelasan muallif, uzkuru bi qulubikum wa alsinatikum ma an'amallahu bihi alaikum. Ya. Di sini ada tambahan al-amni, nikmat aman, nikmatul amni wa ilqa'il khauf fil qulub. Ya. Uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah. Pertama, nikmat berupa hidayah, dan hidayah ini mahal. Kata Allah, lau anfaqta ma fil, menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi, ma'allafta, kita tidak bisa menyatukan hati. Kemudian nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat aman, Pak. Gitu. Kita enggak, misal ini, umpamanya mereka yang tinggal di bantaran sungai, gitu, seperti kejadian yang beberapa hari yang lalu di Malang dan Batu itu, biar langsung. Itu kira-kira rasa aman ada apa mboten? Was-was yang jelas. Mau tidur sebentar kok bunyi gluduk-gluduk-gluduk. Wis bangun. Ndak aman. Nikmat iman, nikmat aman ini pun juga nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kemudian juga ada rasa kekhawatiran, itu pun juga nikmat Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah kita akan mengantarkan kita ke kekhusyuan apabila ada al-khauf war roja. Ya, ada rasa khawatir. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Tapi di saat yang bersamaan kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah. Dua hal ini yang mengantarkan kita kepada khusyuk dalam ibadah. Nah, ini bagian nikmat Allah. Nggih. Karena itu kalau sudah Allah cabut rasa takut, bahaya, Pak. Tidak takut dengan neraka. Ada kan nantang itu? Nggih. Saya di neraka aja sudah hidup bersama artis. Artis kalau sudah di neraka, di dunia cantik, di neraka selesai, Pak. Gitu. Jadi kayu bakar. Dan minumnya itu kan Masya Allah, nah, gitu. Airnya panas membakar. Kalau dalam surat Muhammad, faqata'a am'a'ahum, urat-uratnya putus. Kalau dalam surat An-Nisa, ketika kemudian minta dikembalikan, kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika kemudian kulitnya sudah matang, Allah ganti kulit yang baru. Liyadzuqul azab, untuk merasakan siksaan. Mereka yang tidak mau bayar zakat, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanggang di neraka jahanam seperti kambing gulai itu. Gitu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum, dahinya disetrika oleh Allah. Wa junubuhum, samping kanan dan samping kiri. Wa zuhuruhum, punggungnya pun juga demikian. Apa kata Allah? Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini balasan dengan sebab kalian menimbun, tidak mengeluarkan zakat. Jadi semuanya. Karena itu mu'allif rahimahullah menyatakan, uzkuru bi qulubikum wa alsinatikum ma'an amallahu alaikum minal amni wal liqa'il khauf wa ilqa'il khaufi fi qulubi a'daikum. Termasuk rasa takut yang ada pada musuh. Ya. Al-a'da, musuh-musuh Allah dan Rasulnya saat itu di masa Rasulullah SAW, itu sejauh perjalanan itu sudah muncul rasa
takut. Coba peristiwa perang Tabuk. Kekuatan Romawi itu sudah berkumpul Pak di Tabuk. Sudah kumpul mereka mempersiapkan pasukannya. Giliran Rasulullah SAW dan pasukan datang dengan jumlah kekuatan 30.000 pasukan, melarikan diri, kabur sebelum terjadi peperangan. Jadi itu. Kemudian uzkuru nikmatallahi alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Ingatlah, ini ayat ini berkenaan dengan Yahudi. Jadi Rasulullah SAW diundang di kebunnya komunitas Yahudi. Diundang. Mereka ingin berdialog dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW ada di situ dengan beberapa orang sahabat, Allah memberikan informasi kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Ingat, mereka menjebakmu, akan membunuhmu. Langsung kemudian Rasulullah keluar dengan para sahabat, meninggalkan. Idhamma qaumun, ingatlah ketika sekelompok manusia ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Jadi membentangkan tangan mereka untuk menangkap kalian. Fakaffa aydiyahum ankum. Kemudian Allah tahan tangan-tangan mereka dari menangkap Rasulullah dan para sahabat. Siapa yang memberikan al-kafu ini, yang menahan ini? Allah. Allah mengingatkan itu. Karena itu wattaqullah, ya. Jadi ayat ini mengingatkan pada kita bahwa segala sesuatunya orang-orang mukmin itu mendapatkan ad-dhaman min Allah. Jaminan dari Allah. Allah yang menjamin. Innaman nasru min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Semuanya dari Allah. Karena itu Allah menyeru kita wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Apa maknanya di sini? Fasarafahumullahu ankum wa asamakum minhum wattaqullah bintithali awamirih wajtinabi nawahi. Maka laksanakan perintah-perintah Allah, imtithalul awamir, kemudian ijtinab an-nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini bagian dari mengingat nikmat Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini perintah yang pertama. Jadi, mohon maaf, perintah yang pertama adalah mengingat Allah. Perintah yang kedua untuk meningkatkan takwa. Tarqiyatu taqwallah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Tawakkal 'alallah. Tawakal ini setelah al-ikhtiyar, Pak. Tawakal itu terjadi setelah kita usaha, gitu. Misal ini, di rumah kita ndak ada pagar, nggih. Mobil diletakkan situ ndak dikunci. Kita masuk rumah, tawakal sama Allah. Kalau rezeki saya kan dijaga. Oh, itu bukan tawakal, Pak. Ittikal itu namanya. Tawakal itu sudah berusaha maksimal. Seperti Rasulullah SAW pada saat peristiwa perang Uhud. Apa bukti tawakal Rasulullah SAW? Memakai baju besi. Dan pada perang Uhud itu double, Pak, baju besinya Rasulullah SAW. Jadi memakai baju double. Bukan Rasulullah penakut, tapi ini bagian dari ikhtiar. Wah, mboten pakai jimat. Kalau jimat berarti menghilangkan tawakal kepada Allah, gitu. Siji tak kerumat. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu pakai baju besi, bahkan dalam riwayat dikatakan rangkap untuk menjaga, padahal menjaga keselamatan, padahal Allah wallahu ya'simuka minan nas, tapi Rasulullah masih melakukan itu. Bawa pedang sian. Itu Rasulullah SAW.
Nah, berarti kalau kita tawakal, misal ini mau bepergian ke Lumajang, sudah doa, itu bagian dari ikhtiar. Tapi ikhtiar yang kedua pakai helm yang benar, gitu. Kemudian pakai jaket supaya tidak masuk angin, gitu. Itu bagian daripada tawakal. Sudah naik sepeda motor buanter, tidak pakai helm, terus pakai kaos dalam saja, kaos oblong. Saya tawakal sudah, kalau memang waktunya meninggal ya meninggal. Oh enggak. Nah, jadi harus dibayar. Tawakal itu dimulai dengan ikhtiar, upaya, baru kemudian pasrah kepada Allah. Petani ikhtiar, gitu. Kalau nanam padi tapi kemudian sawahnya tidak diolah lebih dulu, tidak dikasih pupuk, sudah kalau memang Allah ngasih rezeki panen ya panen, kalau enggak ya sudah. Oh enggak, semuanya. Kenapa? Rasulullah SAW kan pernah melihat itu ketika dalam perjalanan para sahabat melakukan talqih. Talqih itu mengawinkan putik sari dengan benang sari untuk supaya kurmanya banyak. Rasulullah tanya, kenapa kau melakukan itu? Para sahabat menduga nggak usah dilakukan. Ternyata hasil panennya kecil, menurun. Loh kok bisa? Bukankah Rasulullah mempertanyakan kepada kami ketika kami melakukan talqih? Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Allah menjelaskan tentang janji baik kepada yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman yang ingkar, kemudian Allah menyeru kepada kita secara khusus dengan seruan keimanan. Yang pertama, untuk senantiasa mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, baik nikmat iman, nikmat hidayah, kesehatan, waktu luang, takutnya musuh, atau ketika nikmat dalam kondisi aman. Dengan cara apa mengingat Allah? Dengan hati dan lisan. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita, di samping mengingatnya, kita harus senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan ditutup untuk betul-betul tawakal dan pasrah hanya kepada Allah setelah kita ikhtiar. Nggih. Kita cukup nggih? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempelajari 3 ayat. Mudah-mudahan bertambahnya pengetahuan kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an itu semakin menambah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah kualitas amal kita dalam amal aktivitas harian kita, insya Allah semakin berkualitas dan bertambah di mata Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini pun Allah catat sebagai amal saleh kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dengan sebab hadirnya kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah juga dengan seringnya kita hadir dalam majelis ilmu, Allah anugerahkan kesehatan yang prima, rumah tangga kita dianugerahi oleh Allah cucuran rahmat, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak dan cucu yang Allah titipkan mudah-mudahan menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat. Rizki yang Allah titipkan mudah-mudahan menjadi rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, dan kita diantarkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan dinikmati.